Pemirsa, berbagai dinamika kerap mewarnai ibadah haji tidak hanya dari dalam negeri namun juga berbagai penyesuaian regulasi atau peraturan dari Arab Saudi. Bagaimana pelaku usaha perjalanan haji merespons berbagai dinamika itu? Kita akan membahasnya bersama dengan Direktur Utama Patuna Travel, Syam Resviadi. Pak Syam, selamat pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syam, baru saja ada berita bahwa tahun depan kuota haji Indonesia akan berkurang. Ini tentunya nyata-nyata menjadi tantangan ya untuk Pak Syam dan kawan-kawan. Kalau Patuna melihat kuota yang berkurang ini seperti apa, Pak? Ya, saya sampaikan kepada pemerintah, baik pemerintah Indonesia maupun pemerintah Arab Saudi, karena haji ini memang diatur oleh kedua negara ini. Namun dengan pengurangan ini, shock sekali sejak sebelum saya diwawancara di sini, baru dapat tadi Mas Reo ini kita ada pengurangan. Tapi pada prinsipnya ini pernah terjadi di tahun 2013, 14 sampai 15, yaitu 20% dari kuota internasional, di mana Indonesia waktu itu hanya mengirim sekitar 170 sampai 180 ribu jemaah saja dari 220-an itu. Karena apa? Karena sedang ada pembangunan fasilitas di Kota Mekah dan Kota Madinah. Dan mungkin kalau memang betul ini berita, padahal kami baru minggu lalu ada di Arab Saudi mengikuti pameran haji di Superdome Jeddah. Tidak ada sama sekali berita ini, namun memang sejak bulan Agustus di mana kita mendengar bahwa pemerintah Arab Saudi ada visi misi 2030 untuk meningkatkan menjadi 5 juta jemaah haji, kok belum ada fasilitas infrastruktur yang ditingkatkan di Arab Saudi, baik di Arafah maupun di Mina. Saya tuh pantau Mina seperti apa, apa pondasi yang sudah akan dibangun. Konon kita mendengar ada 8 lantai tower yang akan dibangun di Mina itu untuk meningkatkan kapasitas tersebut. Namun kalau betul berita ini benar, 30-35% dipotong jumlah jemaah, artinya ada fasilitas area di Mina dan di Arafah yang dipotong untuk ditingkatkan nanti sampai tahun 2030 menjadi 5 juta jemaah haji. Sayang sekali, saya pikir tadinya pembangunan dimulai di 1 Muharram, atau selesai musim haji, kemudian sampai dengan selesai musim umrah di akhir Syawal, sehingga bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, pelaksanaan haji tetap berjalan sesuai dengan jumlah kuota. Namun kalau pemerintah Arab Saudi memotong diumumkan hari ini, ya kita ikuti saja aturan main yang ada. Oke, Pak Syam, kalau kita lihat kan ini juga menjadi suatu tantangan. Bagaimana ketika antrean untuk menjalankan ibadah haji itu lama sekali di Indonesia. Kalau Patuna melihat ini ada tantangan tambahan ketika kuota berkurang. Apa yang harusnya dilakukan oleh semua pihak, Pak? Apakah Menteri Haji, sekarang sudah ada Menteri Haji, Pak, lalu juga oleh pemerintah Indonesia, supaya kemudian antrean ini ya bisa semakin pendek, Pak? Ya, tadi di awal saya katakan bahwa di visi Kementerian Haji Arab Saudi atau pemerintah Arab Saudi bersama King Salman ini 2030 haji itu akan menjadi 5 juta jemaah. Total dari seluruh dunia? Ya, dunia. Sehingga nanti proses ini akan bertahap, insya Allah menyelesaikan kekurangan-kekurangan atau panjangnya antrian bagi calon jemaah haji yang mendaftar, baik itu di Indonesia sekarang berapa, maupun Pak, total jemaah haji? Indonesia kurang lebih sekitar 5.500.000 sampai 5.900.000 yang antri haji reguler. Haji khusus kurang lebih sekitar 170.000 sampai 180.000-an. Jadi kalau kemudian nanti benar rencana 2030 itu 5 juta, apakah itu juga akan memecahkan masalah terutama di Indonesia, Pak Syam? Ya, perkiraannya kalau sekarang tahun 2025 kita ketahui sekitar 1,5 juta jemaah haji internasional. Kalau menjadi 5 juta kurang lebih jadi 3,5 juta, 3,5 kali lipat. Ya kita perkirakan Indonesia akan dapat jatah sekitar 600 sampai 650 ribu jemaah. Dan itu mempercepat 2-3 tahun setiap tahun keberangkatan. Insya Allah bisa teratasi. Insya Allah akan bisa teratasi. Pak, kita juga mendapati bahwa sejak COVID ya, memang ini bukan hanya haji, tapi seluruh daya beli ekonomi masyarakat Indonesia melemah. Perlahan-lahan pulih, tapi masih banyak yang belum pulih. Kalau dalam penyelenggaraan ibadah haji, apakah fenomena itu juga terjadi sekarang, Pak? Ketika orang-orang yang sudah daftar, sudah masuk antrian, mungkin sudah bayar juga ya dari awal, dana awal, itu apakah juga ada yang berkurang juga, Pak, akhirnya, atau seperti apa, Pak? Ya, sejak pandemi 2020-2021, haji tahun pertama kali 2022 itu sudah ada
penurunan daya beli kurang lebih sekitar 30-40%. Dan itu masih terasa sejak kemarin kami dapat estimasi pendaftaran haji 2026 yang akan datang, tetap antara 30-40% mereka mundur. Mundur Atau dari sebagian antrean maksudnya, Pak? Ya, jadi kami harus mencadangkan jemaah yang berikutnya untuk nanti disampaikan oleh Kementerian Haji ini siapa-siapa saja yang boleh ikut menggantikan cadangan tersebut. Dan itu apa yang kemudian dilakukan oleh Pak Tuna, Pak? Untuk kemudian kan jangan sampai kuota itu tidak terisi kan begitu, Pak? Ya, tentunya ini tidak hanya haji khusus, yaitu para travel, juga pemerintah dalam hal ini, karena kita semua memiliki, tidak semua kalau di haji khusus memiliki cadangan haji, terutama yang baru-baru. Tapi untuk kami yang sudah eksis, sudah lama, tentunya kami punya cadangan-cadangan haji yang memang bisa dimanfaatkan untuk mengisi kekurangan kuota dari yang mereka mundur maupun batal total tersebut. Oke, tentunya sebagai pebisnis, walaupun memang tujuan utamanya adalah membantu menyelenggarakan perjalanan haji dan umroh ya Pak Syam, tantangan apa yang paling dekat yang mungkin harus bisa diatasi juga dan bisa dibantukan oleh pemerintah, tapi kita harus jeda dahulu Pak Syam, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Corporate Update kami lanjutkan selepas jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami, dan saya masih bersama dengan Direktur Utama Patuna Travel, Syam Resviadi. Pak Syam, pemerintah meningkatkan perhatiannya dengan mengkhususkan penyelenggaraan haji, dengan membentuk Kementerian Haji dan Umroh, yang tadinya kan itu menjadi bagian dari Kementerian Agama. Apakah itu menjadi game changer yang akan memperbaiki servis pelayanan jasa ibadah haji dan travel, atau seperti apa Anda lihat? Ya, secara teknis sebenarnya sama saja, karena yang penting SDM-nya memang mampu untuk melakukan segala sesuatu untuk perbaikan dan mempertahankan pelayanan yang baik yang sudah ada gitu ya. Tapi secara administrasi memang kelasnya naik kelas. Dari sekelas dirjen sekarang jadi sekelas menteri ya. Sehingga level-level antara Kementerian Haji Indonesia dengan Kementerian Haji Arab Saudi sudah sebanding. Apabila terjadi hal-hal yang memang perlu dibicarakan, tidak lagi perlu harus pakai menteri lain, tapi cukup dengan menteri haji kita sendiri. Iya. Kalau kita melihat apakah ketika ada transisi, Pak, ini kan kita bilang transisi ya, dari penyerahan penyelenggaraan ibadah haji dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji dan Umroh ini menjadi mengganggu begitu persiapan untuk haji tahun depan, atau seperti apa Pak Syam? Ya, kita buang waktu hampir 1 tahun ya, karena di tahun 2025 belum ada Kementerian Haji Republik Indonesia, baru ada Badan Penyelenggara Haji, sehingga itu buang waktu yang sangat panjang, sehingga akhirnya di tahun 2025 ini menjelang pelaksanaan haji 2026, Kementerian Departemen Haji dan Umroh kita belum siap dengan segala macam infrastruktur yang di dalamnya gitu. Oh. Itu penyelenggaraan sudah langsung pindah Pak ke Kementerian Haji, atau masih di tackle Kementerian Agama? Personilnya tidak serta-merta pindah semua. Dan kami perhatikan di Kementerian Haji ini ada juga sebagian dari teman-teman yang ada alumni dari Kementerian Agama, namun secara personil sepertinya belum ada yang kami lihat memang betul-betul orang yang teknis tahu tentang peraturan maupun teknis di lapangan tentang perhajian baik reguler maupun haji khusus yang ada di dalam Kementerian Haji ini. Oke, tantangan di bidang perpindahan penanganan ya dari pemerintahan itu tentunya sebagai pebisnis Pak, selalu dikatakan Pak Syam bahwa pebisnis melihat tantangan itu bisa jadi peluang. Pak Tuna ada dari tahun 83 ya Pak, 1983. Apa yang Anda lihat memang perlu dilakukan oleh usaha-usaha travel haji dan umroh untuk membantu ibadah itu, tapi juga ya secara bisnis juga tetap survive dan profitable Pak? Ya, idenya dahulu pernah ingin dibentuk badan itu sebenarnya sudah cukup lama, 2 dekade yang lalu di DPR. Namun kita ketahui bersama bahwa badan itu tidak seimbang dengan Kementerian Haji di Arab Saudi yang itu melemahkan kita justru. Tapi di satu pihak ini menjadi kekuatan diplomat yang cukup baik, hanya memang bagaimana cara memutuskan dalam hal-hal teknis di pelaksanaan haji khususnya, tidak terganggu dengan harus birokrasi yang relatif kita tahu kalau di kementerian harus berhubungan dengan pihak DPR untuk mengambil keputusan. Panjang ya? Panjang, lalu harus naik dulu ke presiden, sehingga birokrasi keputusan-keputusannya cukup panjang. Dibandingkan waktu itu mungkin idealisnya adalah dengan badan, Pak Presiden langsung eksekusi, bisa selesai dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ini perlu waktu yang memang kita harus sabar menunggunya dan segala macam. Namun kami melihat dari segi bisnis bahwa ini biasa saja, memang kita harus lakukan, masih ada waktu untuk tahun 2026. Hanya yang saya ingatkan kepada teman-teman di Kementerian Haji ini, Pak Menteri dan Pak Wakil Menteri,
Pemerintah Arab Saudi begitu punya timeline yang cukup ketat. Kami di Haji Khusus juga mengalami hal-hal yang memang luar biasa dalam sistem e-Hajj ini. Jadi mohon dapat perhatian agar antara timeline di Indonesia dengan timeline di Arab Saudi bisa diseimbangkan agar semua pelaksanaan haji ini bisa berjalan dengan baik, secara administrasi maupun secara teknis nantinya. Baik, kita akan membicarakan di bagian berikutnya, Pak Syam, bagaimana peningkatan layanan bagi haji, karena kita juga dengar ada rencana pembentukan kampung haji. Tapi kita harus jeda dahulu, pemirsa tetap bersama kami. Corporate Update segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita dalam Corporate Update. Saya masih bersama dengan Direktur Utama Patuna Travel, Syam Resviadi. Pak Syam, rencana kampung haji itu kan akhirnya mau diwujudkan ya kelihatannya. Kalau Anda melihat itu akan memperbaiki layanan bagi calon jemaah haji Indonesia atau seperti apa? Ya, kampung haji sangat diinginkan sekali oleh kami selaku penyelenggara swasta maupun rakyat Indonesia khususnya. Namun memang perlu diketahui bahwa kampung haji ini pembangunan gedung baru, jadi bukan menggunakan gedung-gedung yang sudah ada. Sehingga perlu waktu untuk proses percepatannya seperti apa sebelum 2030 visi misi dari Mr. Muhammad bin Salman untuk haji bisa sampai 5 juta. Kalau kita tadi adalah pengurangan kuota tahun ini untuk pembangunan tersebut, oke, alhamdulillah. Tapi jangan sampai dengan visi misi ini kita tidak bisa mencapai target juga pembangunan prosesnya sampai di tahun 2030 sudah menikmati 5 juta penyelenggaraan haji di Indonesia, insya Allah mungkin sekitar 600 sampai 700 jemaah dan itu peningkatan jumlah yang luar biasa. Namun apabila mungkin pembangunan ini bisa digradualkan mulai tahun depan bertambah, kok justru dengan pengurangan ini sepertinya unexpected saya sekali gitu ya. Saya tidak menyangka sekali. Sehingga mungkin nanti bisa berubah di Arab Saudinya, pembangunan tidak melanggu pelaksanaan haji. Sehingga pembangunan harus selesai sebelum pelaksanaan haji setiap tahunnya, sehingga bukannya mengurangi jumlah jemaah, tapi menambah jumlah jemaah. Nah untuk di Indonesianya, saya berharap bahwa pribadi terus terang, kita ini butuh investasi, tapi kenapa kita harus mengeluarkan investasi ke sana? Dan investasi di sana mungkin tidak apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti pandemi, kita sulit untuk mengembalikan investasi tersebut. Maksudnya terkait kampung haji nih Pak ya? Ya, kampung haji tersebut. Sehingga kalau boleh saya sarankan, sebaiknya mungkin disewa tempat saja dengan Mr. Muhammad bin Salman yang membangunkan. Kita lihat sekarang King Salman Gate, itu luar biasa pembangunan gedungnya. Kalau kita bisa sewa saja di gedung-gedung yang ingin dibangun oleh Mr. Muhammad bin Salman, akan lebih efektif buat kita. Sehingga tidak keluar pembangunan dan mungkin dengan sudah ada planning yang luar biasa dari Mr. Muhammad bin Salman, aksesnya langsung ke Masjidil Haram, tinggal bagaimana kontrak jangka panjangnya saja pemerintah kita. Tapi kalau memang ada sesuatu keinginan dari pemerintah Indonesia bahwa Danantara ingin mengelola fasilitas-fasilitas tersebut, saya tidak ikut terlalu jauh. Ya, kita menunggulah nanti kepastiannya seperti apa ya. Mungkin terakhir Pak Syam, melihat dinamika ya, begitu banyak ada soal regulasi, ada soal pergantian pemerintahan juga pasti berpengaruh, pembentukan kementerian baru, ada kenaikan kurs dolar juga Pak, mungkin harga minyak mentah. Apa yang Anda lihat ke depan untuk bisnis penyelenggaraan jemaah haji dan umroh ini Pak? Ya, pada dasarnya haji dan umroh ini adalah sesuatu diperuntukkan bagi mereka umat Islam yang berkemampuan. Kita tahu bahwa kemampuan itu tidak serta-merta bahwa dia pasti akan berangkat umroh atau haji. Sehingga tergantung dari faktor X, yaitu ada peranan Allah Subhanahu wa Ta'ala selaku pencipta alam semesta ini dan termasuk kita sebagai manusia yang memberikan niat dan keinginan itu hidayah, apakah mereka mau berangkat atau tidak. Nah, sehingga dengan adanya kemampuan yang berkurang akibat perbedaan kurs, fuel yang naik, harga dan segala macam, tidak serta-merta itu mengurangi niat orang untuk pergi ibadah, umroh maupun haji. Namun memang ada dampak menurunkan permintaan, nggak terlalu besar. Kita sudah mengalami beberapa dekade ke belakang, tahun 98, 2008 dan seterusnya, bahkan kemarin pandemi, bukannya mengurunkan malah langsung memuncak sehingga pertambahan permintaan luar biasa. Sehingga kita memang ada turun sedikit tapi untuk mengantisipasi bagaimana lonjakan itu lebih besar lagi dan lebih dahsyat lagi. Kalau penetapan biaya haji Pak, ini kan karena terkait tadi di bagian awal Pak Syam mengatakan walaupun tidak signifikan tapi ada yang mundur karena memang melemah daya belinya. Apa kira-kira solusi yang paling praktikal Pak, paling praktis untuk mengatasi hal itu? Ya, kami sudah bekerjasama dengan beberapa macam pihak, perbankan,
asuransi dan finance. Mereka sudah siapkan produk-produk untuk bisa membantu mereka-mereka yang mundur, bahkan yang memang mau mendaftar sekarang untuk 10 tahun yang akan datang. Namun memang ini perlu waktu, kembali lagi kepada kebutuhan daripada calon jemaah haji sendiri, walaupun bervariasi, tidak melulu mereka adalah masalah keuangan, tapi juga masalah cuti, masalah ada keperluan dengan anak, dan lain-lain yang memang tidak bisa kita bisa hindari, sehingga akhirnya memundurkan itu sendiri. Pada dasarnya memang kemampuan itu tidak menjadi satu kendala otomatis, karena cara-cara sudah kita siapkan, namun memang penyesuaian sosialisasi ini perlu kita tunggu sampai timing yang pas. Oke. Dengan tantangan yang begitu banyak, tapi karena niatnya adalah membantu ibadah haji, tentunya harapan kami adalah juga semakin dimudahkan. Terima kasih Direktur Utama Patuna Travel, Syam Resviadi, sudah mencerahkan kami. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.